Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat Indonesia? Kali ini kita masih akan belajar tentang Microsoft Teams. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat assignment atau tugas di kelas Microsoft Teams. Jika Bapak Ibu lupa, seperti biasa silahkan ketik Microsoft 365. Nanti akan muncul seperti ini, Microsoft 365. Kita pilih yang office.com dan Office 365 login. Nanti Bapak Ibu akan dibawa masuk ke tampilan seperti ini. Silakan pilih Teams, kemudian nanti akan muncul ke sini ya Bapak Ibu. Ini adalah kelas yang akan saya buat tugas. Jadi saya mengajar PAI. Kita klik dulu channelnya. Kalau di SMP Negeri 2 Kepung, channelnya kita isi dengan nama-nama mapel pelajaran dan guru pengampunya. Jadi saya mengajar PAI, saya klik PAI. Nah, di sini kita bisa memberikan materi maupun penugasan ya. Jadi tidak akan tercampur dengan tugas-tugas yang lain karena kita akan beri tugas ataupun menyapa anak-anak di channel mata pelajaran kita masing-masing. Misalnya hari ini saya akan menyapa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai ke penugasan, mungkin akan saya berikan contoh untuk memberikan menyampaikan materi di Microsoft Teams ini ya Bapak Ibu. Misalnya kita menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi kelas 9C yang hebat, merupakan sesuatu yang baru, pasti akan ada kendala, tetap semangat. Misalnya seperti ini, kemudian kita posting. Kemudian kita tambahkan, misalnya kita minta anak berdoa sebelum kita mulai pelajarannya. Mari kita terlebih dahulu membaca doa. Mungkin kita akan melampirkan doa ya. Nanti akan muncul pilihan seperti ini, melampirkan gambar doa ya. Kita pilih unggah dari komputer saya karena saya simpan di komputer gambarnya. Nah, ini saya posting doa sebelum belajar. Nah, misalnya seperti ini. Kita tunggu dulu. Dan kita posting. Nah, nanti doanya akan muncul di sini. Nah, setelah itu mungkin kita akan memberikan absennya. Selanjutnya isi absensi menggunakan link di bawah ini. Nah, nanti sekalian kita siapkan absensinya. Nah, kita masuk ke Microsoft Office-nya. Kita buka forms kita yang sudah kita siapkan absensinya, misalnya yang ini. Nah, ya. Kemudian kita kopikan, kita pilih bagikan. Karena ini anak-anak sudah masuk ke kelas Microsoft Teams, kita buat hanya orang di organisasi kita saja, jadi biar tidak bisa diisi oleh yang lainnya. Kita salin. Nah, kemudian kita masuk ke Microsoft Teams. Kita pastekan di sini linknya.
seperti ini. Nah, setelah itu baru kita memberikan materi. Misalnya kita akan memberikan materi berupa video, maka kita tambahkan videonya dari YouTube. Misalnya jika Bapak Ibu tidak memiliki video dari YouTube, Bapak Ibu bisa menguploadnya seperti tadi, klik lampirkan, unggah dari komputer saya. Silahkan mengupload video dan yang Bapak Ibu sudah buat. Kemudian jika Bapak Ibu punya channel YouTube, nanti bisa ditambahkan dari YouTube ini ya. Kita berikan instruksi terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang ibadah akikah dan kurban. Silahkan kalian tanya jawab mengenai isi video ini. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Jika di tempat Bapak Ibu belum muncul logo YouTube-nya, silakan diklik titik 3, kemudian pilih aplikasi lainnya. Kita pilih YouTube, kita pilih buka. Silakan Bapak Ibu mengetikkan kata kuncinya. Misalnya Bapak Ibu pengajar matematika, silakan mengetikkan misalnya bilangan 0, misalnya begitu. Nanti akan muncul beberapa video pembelajaran mengenai bilangan pangkat 0. Karena saya sudah mempunyai video sendiri, akan saya ketikkan di sini video akikah dan kurban Umi Rosida. Nah, ini saya pilih seperti ini, kemudian saya posting. Oh ya, ini video di atas begitu ya harusnya. Nah, jadi keterangannya seperti itu untuk cara menambahkan video. Untuk menambahkan Word atau yang lainnya silakan sama seperti tadi, kita klik lampirkan ini ya Bapak Ibu, unggah dari komputer atau dari OneDrive jika materi Bapak Ibu disimpan di OneDrive. Mungkin seperti itu. Jadi seterusnya nanti tinggal Bapak Ibu berkomunikasi dengan siswa seperti apa, monggo terserah. Jadi ini tadi urutannya, membuka dulu, kemudian membaca doa, mengisi absen, dan kemudian baru memberikan materi. Setelah itu silakan untuk dibuat forum diskusi dan lain sebagainya. Kemudian untuk penugasannya, setelah kita tadi di channel mata pelajaran kita, silahkan klik di umum, karena untuk di channel kita tidak bisa membuat tugas karena tidak ada menu tugasnya. Menu tugasnya ada di umum atau general ya kalau dalam bahasa Inggris. Silahkan diklik di umum, dan ini nanti tugas bisa kita posting ke channel kita, jadi tidak akan masuk ke channel orang lain atau tertumpuk dengan materi orang lain. Kita klik tugas atau assignment kalau dalam bahasa Inggris. Kita klik. Jika pertama kali mengeklik akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik mulai. Kemudian kita klik buat. Kita pilih tugas dahulu ya Bapak Ibu. Nanti akan saya praktekkan juga untuk membuat assignment dengan kuis. Kita pilih tugas. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Untuk yang pertama yang harus kita isi adalah dari judulnya seperti ini. Silakan diberi judul, misalnya saya beri judul tugas 1 PAI seperti itu ya. Kemudian masukkan instruksi
ini adalah tempat kita menuliskan perintah atau instruksi penugasannya. Misalnya ini sudah saya kopikan dari kelas saya yang lain. Nah, ini ada instruksinya, kemudian ini tugasnya, buatlah poster atau video tentang pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan Idul Adha yang berisi memakai masker dan seterusnya ini. Kemudian jangan lupa ketika memberikan instruksi, karena ini suatu hal yang baru, tuliskan dari pekerjaannya tadi. Nah, buatlah, misalnya yang kedua, buatlah laporan kegiatan Idul Adha di lingkungan kalian dengan format terlampir, kemudian upload di menu My Work atau pekerjaan saya. Jika dalam bahasa Inggris itu bunyinya My Work, kalau dalam bahasa Indonesia bunyinya pekerjaan saya. Jadi anak-anak nanti harus mengupload tugasnya melalui menu My Work atau pekerjaan saya. Kemudian setelah tugasnya semua selesai diupload, jangan lupa untuk klik turn in. Nah, jika sudah selesai semua tugasnya, jadi anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya mencicil ya, satu persatu. Jadi tidak perlu menunggu semuanya selesai. Jika sudah ada tugas, misalnya ini ada 3 tugas dan 1 tugas sudah selesai, dia bisa menguploadnya tanpa mengklik turn in. Jika sudah selesai semua, baru silakan klik turn in agar bisa dinilai seperti itu. Kemudian jika kita ingin menambahkan lampiran, kita bisa klik tambahkan sumber daya. Misalnya Bapak Ibu membuat SWE yang ada kaitannya dengan materi atau tugas di atas. Nanti sebelumnya kita buka dulu di Microsoft Office-nya. Kita buka SWE-nya. Kemudian misalnya ini akan saya lampirkan di penugasan saya, materi life skill akikah dan kurban seperti tadi. Kita klik SWE-nya, kemudian kita cari linknya, kita klik bagikan. Nah, karena ini anak-anak mengerjakannya di Microsoft Teams, kita tidak perlu merubah settingannya. Jika ingin dipastikan di grup WA, silakan diklik yang siapapun yang memiliki tautan atau anyone with a link. Saya pilih yang ini, saya salin. Kemudian kembali ke kelas Microsoft Teams-nya tadi, kita klik tambahkan sumber daya atau untuk lampiran ya. Nah, karena kita tadi menggunakan tautan atau link, maka kita pilih yang tautan atau link ini ya. Kemudian linknya kita pastekan di sini. Kita tuliskan judulnya, materi life skill akikah dan kurban. Nah, nanti akan muncul di lampirannya seperti itu. Kita kemudian klik lampirkan. Nah, jadi di bawah penugasan kita nanti muncul SWE yang sudah kita buat. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan formnya tadi ya, yang kita simpan di komputer, kita klik lagi tambahkan sumber daya. Kemudian unggah dari perangkat ini, karena saya simpan di komputer, kita pilih unggah dari perangkat ini. Kemudian akan saya masukkan form laporan kegiatan Idul Adha di masa pandemi. Saya klik open. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita klik selesai. Jadi nanti ada 2 lampiran yang akan dilihat oleh anak-anak seperti ini. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian poinnya kita beri nilai 100 misalnya. Dan ini adalah kita tugaskan untuk kelas 9C semua siswa. Untuk pengaturannya, nah ini ada kata-kata jangan menetapkan siswa. Kalau ada siswa yang terlambat yang belum masuk, tidak bisa mengerjakan. Jadi kita rubah atau kita edit. Tetapkan ke semua siswa yang ditambahkan di kelas ini di masa mendatang. Kita pilih yang ini, kemudian klik selesai. Untuk jatuh temponya adalah kapan pekerjaan ini akan dapat dikerjakan. Nah, misalnya akan selesai tanggal 31, jamnya
di misalnya sampai jam 8 malam ya, jam 20, terserah Bapak Ibu nanti. Kemudian ini salurannya masih ke umum atau general, agar bisa masuk ke channel kita, kita edit. Kemudian kita pilih yang mapel kita. Misalnya ini saya pilih PAI Umi Rosidah karena saya mengajar PAI. Kemudian kita klik selesai. Nah, jika misalnya Bapak Ibu membuat ini belum waktunya untuk diposting, maka Bapak Ibu silakan klik simpan. Nah, nanti tugas itu akan muncul di draft ya Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini tugas 1 PAI. Akan tetap jika kita sudah ingin menugaskannya, maka kita pilih tugaskan. Nah, ini ditugaskan dan jatuh temponya pada tanggal 31 ya. Nanti akan muncul keterangan 1 seperti ini. Kita coba lihat ke channel kita apakah sudah masuk. Nah, ini tugasnya anak-anak yang akan saya kerjakan. Kita coba, kita lihat, klik lihat tugas. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin mengedit tugasnya atau ada yang ingin kita tambahkan di instruksinya atau pengaturan tanggalnya, kita bisa klik edit tugas. Nah, kita akan kembali seperti tadi. Misalnya kita ganti tanggalnya, terakhir jatuh temponya tidak hari Jumat tapi hari Sabtu. Nah, seperti ini. Jangan lupa perbarui, kita klik perbarui. Nah, kita juga bisa melihat tampilan tugas ini di tampilan siswa seperti apa, kita lihat. Nah, ini adalah tampilan tugas kita di siswa. Jadi nanti mereka akan menguploadnya di pekerjaan siswa ini. Di siswa bunyinya adalah pekerjaan saya, dan notifikasinya akan muncul di channel yang kita tambahkan. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi tutorial untuk memberikan materi di kelas tim dan juga memberikan penugasan di kelas Microsoft Teams. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.